tumben ente naik. Ya, Apa kabarnya? Ha? Ah, eh. aduh, sehat ini Pak Ustadz Ini lagi gimana Pak Ustadz ini? Ada yang perlu saya obati nggak malam ini? Eh, Ini Pak Ustadz, gimana kabar Pak Ustadz dulu ini? Sehat Wah, Pak baik, Ustadz? sehat lah. Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Ini Pak Hmm, Ustadz, apakah pendeta ini pendusta? mm-mm. Jadi, aduh, kok bisa begini dia Pak Ustadz? Hmm. Judulnya ini. Iya, judul request dari penonton tadi Bang, itu kita bertanya aja sama kawan-kawan kita yang Kristen. Apa saja sih yang diajari pendeta? Apakah pendeta ini pendusta gitu? Karena apa? Yang kita lihat selama ini teman-teman Kristen itu diajarkan berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus gitu. Iya, iya. Tapi begini Pak Ustadz ya, karena saya juga ibaratnya jemaat lah. Mm-mm. Maksudnya jemaat dari Pak Pendeta juga kan. Mm. Jadi kalau secara penilaian saya memang tidak berbohong Pak Ustadz. Sesuai dengan Alkitab yang apa Dari yang mana Anda disampaikan. tahu? Dari mana Anda tahu dia tidak berbohong? Karena mereka baca dan memberitahukan kepada jemaat. Begitu Pak Ustadz. Mm. Oh, baik Jadi Bang. menurut Pak Ustadz Gini mana Bang. yang di mana berbohongnya dulu? Kalau menurut Nah, Pak contoh Ustadz. nih ya. Nih, Iya. ya. Ini bukan menurut saya, tapi menurut Bible langsung. Ah, ah. Bang, ini Alkitab Sabda ya. Alkitab ya. Oke. Ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Isinya kayak gimana nih? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oke? Dan ketiganya adalah satu. Oke? Lihat ayat ini, Bang. Ya, apa keterangannya? Keterangan dari ayat ini. Nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Itu buku Bahkan apa itu Pak Ustadz? Di mana terdapat itu? Alkitab Sabda, lembaga Kristen. Oh, berarti bukan di apanya ya Pak Ustadz ya? Hanya di lembaga aja itu Pak Ustadz ya? Lembaga Kristen di kitabnya. Nah, kita baca dulu ya Bang ya. Ya. Jadi ya, bagian ini kiranya aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli Bang, pasti palsu. Gitu Bang. Makanya nih doktrin Tritunggal ya yang diajarkan pendeta ternyata pakai ayat palsu Bang, tidak asli. Gitu. Iya. Jadi menurut saya sih Pak Ustadz kalau ibaratnya kan pendeta ya mungkin nggak bersalah. Kalau masalah perpuluhan Pak Ustadz, jadi macam perpuluhan macam saya lah. Kalau ibaratnya saya memberikan perpuluhan itu Pak Ustadz, jadi saya itu udah ikhlas. Jadi Nggak ikhlas. nggak ada ibaratnya perintah. Gimana, Nggak Pak ikhlas, Ustadz? maksudnya gimana? Ikhlas, Maksud abang udah gimana? ikhlas saya ibaratnya. Udah Maksudnya ikhlas. kan, Oh kalau ya ya. tentang iya, kalau maksudnya macam perpuluhan itu, saya akan memberikannya. Memang sebenarnya saya sudah tahu bahwa perpuluhan itu sebenarnya zaman dulu itu bahwa kepada orang-orang berapa itu Pak Ustadz kan? Suku yang 12 kan Pak Ustadz? Orang suku Lewi kan?
Lalu? Kalau menurut Pak Ustadz kan. Hmm. Tapi ya saya berpikir juga kalau saya kasih perpuluhan itu ya saya itu udah ikhlas ibaratnya. Gak ada Bang, pengaruhnya kepada apa itu. Ah. Bang, kok abang kasih perpuluhan? Di mana dasarnya perpuluhan itu? Kalau sebenarnya sih saya nggak tahu sebenarnya, tapi saya Waduh, itu mengasih perpuluhan itu ibaratnya begini ya sebenarnya ya karena saya juga orang awam juga kan. Jadi Bang. saya memberikan perpuluhan itu Pak Ustadz. Ini saya jujur ya. Kalau kalau Hmm. contohnya bulan ini saya mendapatkan upah saya contohnya dapatlah berapa contohnya 1 juta. Ya saya kasih entah 50.000 entah dua puluh Hmm. ribu kan. Jadi dalam pikiran saya itu saya yakin itu bahwa yang 20.000 itu bahwa Tuhan itu nanti akan menggantikannya. Jadi keikhlasan aja saya ibaratnya itu. Uh-uh. Baik, Bang. Gini, gini Bang ya. Iya 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 bos. Gini, saya kasih tahu abang ya. Iya bos. Perpuluhan itu Bang ada di perjanjian lama. Hanya untuk suku Lewi. Bukan untuk pendeta. Iya Ah, iya. perpuluhan itu adalah untuk suku Lewi saja. Bukan untuk pendeta. Suku Lewi dulu waktu pembagian warisan dia tidak mendapatkan tanah. Maka dia dalam mengajar boleh mengambil perpuluhan dalam Iya, pengajaran. iya, betul. Hanya untuk khusus suku Lewi. Bukan pendeta. Ngapain juga tarik-tarik pendeta ikut. Nggak Ya, nyambung saya ke sih nggak pendeta tahu gitu. entah Nggak ada kemana dasarnya. contohnya itu, Pak. Ah, Iya, maksudnya saya itu tadi Pak Ustadz mengasihnya itu ibaratnya saya itu ya saya nggak tahu entah apa itu tentang perpuluhan sebenarnya, tapi saya memberikan itu ibaratnya Pak Ustadz karena pandangan saya nggak mengerti saya ya itu ibaratnya ya sedekah saya lah ibaratnya. Begitu ah, Pak Ustadz. ah, ah. Ya, kalaunya di Katolik namanya kolekte itu. Beda dengan perpuluhan. Ah, gitu, Bang. Iya, Kalau iya. kalau Abang ini kan 10% dari penghasilan Abang harus dikasihkan, kan kayak gitu. Iya sih, Gitu kan? tapi saya sih kalau Ah, ke gereja Pak Ustadz nggak dipaksa memang perpuluhan itu. Yang penting ya memang ada tempatnya Pak Ustadz. Begitu dia. hmm. Setahu saya Jadi sih ada jadi tempatnya. Katanya nanti jadi gini, Bang. Ya, kalaunya perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi, ya. Lalu pendeta ya. ini suku apa coba? Pendeta nih, suku apa dia? Ah, Iya saya ya gimana juga ya Pak Ustadz ya. kan pusing. Ya ya mungkin karena Eh, mereka juga Pak Ustadz. Macam Pak Pendeta Pak Ustadz kan bekerja juga untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin ya karena di dalam firman Tuhan juga berkata siapa yang bekerja akan mendapatkan upah. Begitu hmm. Pak Ustadz. Begitu, iya sih. Itu hal wajar kalau kita bersodakoh kan. Gak ada batasan. Tapi nggak melilit kita yang di dalam aturannya itu 10% dari penghasilan kita. Kan gitu. Iya, enggak sih, iya, iya. Hmm. Itu jadi perpuluhan. Itu nggak usah dibayar bang. Itu untuk bangsa Lewi saja berlakunya. Kalau untuk pendeta nggak tahu urusannya. Nggak dikenal. Kalaunya untuk pendeta namanya mungkin hibah, hadiah gitu. Iya. Kan gitu. Tapi begini Pak Ustadz ya, mana tahu ada juga pendeta yang di bawah ini berapa. Tapi lebih bagus juga kalau perpuluhan itu sebenarnya kalau dihapus. Sebenarnya saya sudah pernah mendengar dulu itu banyak pendeta yang menghapus dan juga banyak juga pendeta yang tidak menghapusnya, selalu melakukan. Jadi kalau ibaratnya apa? Karena kalau setahu saya juga kalau memang pendeta mengatakan perpuluhan itu karena kita sudah tahu di dalam Alkitab bahwa itu kepada orang apa? Maksudnya orang Lewi kan Pak Ustadz kan? Eh, Ah, Bang,
Macam mana pula Iya. bang? Gini, kita bayar per puluhan, kita susah makan. Pendetanya kita kasih per puluhan, bulan depan rumahnya ganti. Iya maksudnya Habis begini itu, Pak Ustadz. habis itu bang, bulan depannya kita kasih lagi per puluhan, mobilnya tambah. Apa coba? Ah, Iya sih. Enggak, maksudnya begini Pak Ustadz. Saya sebagai jemaat juga Pak Ustadz. Kalau contohnya macam itu kan, macam contohnya perpuluhan itu sudah tahu, macam saya sudah tahu bahwa perpuluhan itu di zaman dulu mengatakan itu kan kepada suku yang 12 itu, kepada suku Lewi itu. Jadi kalau contohnya diadakan macam sekarang ini oleh Pak Pendeta, jadi nampaknya ya mana suku yang Lewi yang apa itu? Iya kan Pak ah, Ustadz? suku Lewi kan keturunan Yakub toh. Iya, maksudnya kalau contohnya perpuluhan itu entah diganti, entah ibaratnya lah maksudnya dapat rejeki, ada berkat ya, macam kami jemaat ya bisa ngasih juga, entah digantilah namanya. Memang saya juga Diganti sebagai aja jemaat namanya nggak setuju, gitulah. perpuluhan Iya, itu nggak setuju juga. karena jujur aja ada pembohongan di situ kalau dibilang itu, karena nggak Oh, sampai ada kepada pembohongan. yang apa itu. Iya, Ya, ada pembohongan ya. Ya. Wah. Ya ya maksudnya sekarang ini Pak Ustadz ya, apalagi di zaman digital ini semua orang terbuka wawasan dan apa, jadi saya juga berpikir ya perpuluhan itu ya ibaratnya kepada orang apa, kalau dibilang Pak Pendeta contohnya mendapatkannya ya dia kan bukan orang susah, bukan orang apa, dia kan hanya bekerja untuk memberitakan apa. Jadi kalau diganti namanya ya saya setuju juga. Jadi kalau dibilang Iya. perpuluhan itu ya beda ceritanya. Beda ceritanya. Begitu, Oh, Pak mantap Ustadz. bang, mantap bang. Mantap. Iya. Tapi kalau Selamat kalau Pak malam Pendeta Pak Ustadz. untuk menyapa, Malam Pak Dehe. Selamat malam Pak Iya. Ule. Iya malam juga ini Pak Deh baru ini Pak generasi Deh penerus gimana? ini, Pak Ustadz ya. Gimana katanya kalau perpuluhan dibubarkan aja kata abangnya tuh. Oh, Nggak iya, sesuai katanya. Boleh saya luruskan Pak Ustadz. Lah boleh, silakan. Jadi baik Pak Gule, saya luruskan sedikit ya. Terima kasih Pak Iya, Ustadz sudah oke. diberikan kesempatan kepada saya untuk meluruskannya mengenai perpuluhan ini. Jadi begini Pak Ustadz, jadi di dalam umat Kristen terutama kami dari orang Nias, termasuk Pak Gule ini, kalau perpuluhan itu kami berikan di gereja, bukan untuk pendeta. Jadi contohnya penghasilan saya bulan ini saya dapat 50 juta, lalu dianjurkan di Kristen itu 2,5%. Tetapi sesungguhnya itu nanti tidak semestinya 2,5%. Seikhlas kita, kesadaran orang bahwa dia telah mendapat berkat selama sebulan. Jadi perpuluhan itu tambahan buat kas gereja. Kegunaannya contohnya ada yang direnovasi gereja nanti, kekurangan gaji pendeta, beli alat-alat di gereja contohnya musik, apa beli bangku, apa kipas, itu di BNKP. Tetapi di gereja karena gereja kami adalah gereja suku, lain dengan gereja saya nggak sebutkan namanya ya, yang ada di Jakarta ini. Kalau di Jakarta ini pernah aku ke gereja, lalu mereka itu ya seperti Bapak Ustadz katakan, ada yang buat keluarga sendiri. Tetapi kalau kami dari Nias itu untuk kebutuhan jemaat semua nanti. Contoh salah satu ada jemaat yang tidak mampu, ada nanti di situ diakonia.